Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Di video kali ini, gue akan bikin suatu alur singkat film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini dirilis pada tanggal 23 Mei 2019 di Indonesia dan disutradarai oleh Won Tae Lee. Film ini mengisahkan antara polisi, gangster, dan juga pembunuh berantai, di mana ketua gangster besar dan paling ditakuti di antara para gangster yang lain menjadi tidak berdaya ketika seorang pembunuh dengan misterius menikam si ketua gangster tersebut. Dan akhirnya ketua geng tersebut meminta kerjasama kepada kepolisian untuk mengungkapkan pembunuh yang misterius itu. So, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa basa-basi yang gak jelas dan kebanyakan bacot, kita langsung aja ke ceritanya. Bermula dari kasus pembunuhan terhadap seseorang, dan pembunuhnya itu masih misterius. Lalu ada seorang polisi yang sangat bernafsu ingin memecahkan kasus itu, dan polisi tersebut bernama Jung Tae-suk, diperankan oleh Kim Mo-yeol. Di tempat yang lain ada ketua gangster yang sangat ditakuti dan dihormati, yaitu Jang Dong-soo, diperankan oleh Ma Dok-seok. Dong-soo ini memiliki rival dalam bisnisnya, sehingga dia harus membuat peraturan yang harus dilakukan sesama gangster. Setelah memutuskan perihal peraturan sama ketua gangster yang lain, pada saat dia ingin pulang sendiri dengan mobilnya. Tetapi di hari itu hujan sangat lebat. Melihat kondisi cuaca yang sedang hujan, anak buah Dong-soo melarang bosnya untuk menyetir mobilnya sendiri. Akan tetapi Dong-soo memaksa dirinya untuk tetap pergi. Dan pada akhirnya Dong-soo di tengah jalan bertemu dengan si pembunuh yang misterius itu. Seolah-olah pembunuh itu membuat suatu kejadian dengan menabrak mobil Dong-soo dan membuat Dong-soo harus keluar dari mobilnya. Tetapi tidak terlalu parah kerusakan yang dialami mobilnya. Awalnya Dong-soo membiarkan pembunuh itu untuk pergi, tetapi pembunuh itu secara tiba-tiba menikam Dong-soo dari belakang. Spontan si Dong-soo dengan keahlian bela dirinya bertarung habis-habisan dengan si pembunuh. Namun Dong-soo yang sudah hampir kehabisan darah akibat tikaman dari si pembunuh tidak bisa melanjutkan pertarungan. Tetapi Dong-soo berhasil membuat si pembunuh tersebut mengalami luka tusukan. Dong-soo pun dilarikan ke rumah sakit dan harus dilakukan operasi agar dia tetap hidup. Di lain sisi, anak buah Dong-soo menyerang gangster lain dan mengira bahwa ketua geng mereka ditusuk sama gangster lain. Di tempat yang lain, pembunuh misterius itu berusaha mengobati dirinya sendiri karena pembunuh itu mendapat luka tusukan dari Dong-soo. Setelah Dong-soo sadar pasca operasi, dia menjelaskan bahwa bukan dari anggota gangster yang menusuk Dong-soo, dan kemudian datanglah Tae-suk yang ingin menanyakan tentang apa yang telah dialami sama Dong-soo. Karena Jung Tae-suk ini sangat ingin memecahkan kasus ini, tetapi Dong-soo tidak ingin bercerita apa-apa kepada Tae-suk. Dan pada akhirnya mereka melakukan caranya sendiri untuk mencari si pembunuh itu. Dong-soo mengerahkan anak buahnya untuk mencarinya agar pembunuh misterius itu dibunuh sama Dong-soo. Di lain sisi ada polisi yang ingin menangkap pembunuh itu. Mereka sama-sama mengerahkan anak buah mereka untuk mencari si pembunuh misterius itu. Dan pada suatu hari, anak buah Dong-soo menemukan barang bukti si pembunuh misterius itu dan memberikannya kepada Dong-soo. Setelah melihat barang-barang bukti yang diterima sama Dong-soo, pada akhirnya Dong-soo dan juga Tae-suk bekerja sama untuk mencari si pembunuh misterius itu. Tetapi di balik kerjasama antara mereka berdua, ada rencana lain yang mereka rencanakan masing-masing.
Di mana Tae-suk setelah berhasil mendapatkan pembunuh itu, maka Dong-su dan anak buahnya ditangkap. Dan di pihak Dong-su merencanakan bila pembunuh itu sudah berhasil ditangkap, maka Tae-suk akan dibunuh sama Dong-su. Ngeri banget kan? Tentunya dari pihak polisi yaitu Tae-suk tidak berbicara kepada atasannya. Dia melakukan kerjasama ini secara diam-diam karena atasannya terjalin hubungan dengan Dong-su. Setelah kerjasama terjalin, banyak terjadi rangkaian untuk bisa menemukan si pembunuh itu. Mulai dari Dong-su, membuat seakan-akan pembunuh misterius itu telah membunuh ketua gangster yang menjadi rivalnya selama ini. Dong-su memanfaatkan barang bukti si pembunuh itu untuk membunuh ketua gangster yang menjadi rivalnya dalam berbisnis. Dan Tae-suk hampir saja menemukan pembunuh itu, berkat ada kasus penculikan dan penculiknya meminta tebusan. Dan yang menangani kasus itu adalah Tae-suk. Dia berencana untuk menjebak pelaku dan menangkapnya. Tetapi pelaku berhasil mengetahui rencana Tae-suk. Dan Tae-suk berhasil melihat pelaku itu. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun Tae-suk dan anak buahnya tidak berhasil menangkap pelaku itu. Dan pelaku itu berhasil kabur. Setelah upaya mengejar si pelaku, akhirnya ada bukti-bukti mengenai si pembunuh itu dari botol minuman yang sempat diminum sama si pembunuh itu. Tetapi masalahnya, Tae-suk dan anak buahnya harus mencari botol minuman segitu banyaknya di tempat pengolahan botol minuman. Dan akhirnya setelah Tae-suk mengerahkan tim forensik untuk menangani botol minuman dan mencari tahu bekas minuman si pembunuh, akhirnya membuahkan hasil, di mana tim forensik menemukan sidik jarinya. Tidak pakai lama, Tae-suk akhirnya mencari bukti yang dia terima dari tim forensik. Sampailah dia di tempat tinggalnya si pembunuh itu, dan Tae-suk pun menemukan bukti yang lebih otentik lagi, di mana dia menemukan foto pelaku dan kemudian dia mensandingkan dengan gambar yang didapat dari Dong-su. Akhirnya terpecahkan masalah pembunuh misterius itu. Tae-suk dan Dong-su pun mengatur rencana untuk menangkap si pembunuh misterius itu. Mereka menyebarkan anak buah Dong-su untuk mencari pembunuh itu, mulai di tempat penginapan, hotel, motel, bar, dan tempat karaoke. Mereka mencarinya dimanapun. Di suatu ketika mereka sedang beristirahat dari pencarian si pembunuh itu, tiba-tiba mereka mendengar berita bahwa ada korban pembunuhan di dekat kawasan mereka beristirahat. Dan yang dibunuh itu adalah siswi SMA yang kebetulan habis bertemu dengan Dong-su di halte bis, di mana pada hari itu sedang hujan. Siswi SMA itu sedang tidak membawa payung. Melihat siswi SMA itu, Dong-su memberikan payungnya kepada siswi SMA itu. Dan akhirnya melihat berita itu, Dong-su dan Tae-suk segera mencari pembunuh itu, karena kemungkinan pembunuh itu sudah dekat dengan mereka. Setelah pencarian pembunuh itu, mereka pun akhirnya menemukan tempat tinggalnya si pembunuh. Mereka pun menunggu kedatangan si pembunuh yang sedang berada di luar. Sebagian menunggu di luar, sebagian lagi menunggu di dalam mobil. Setiap ada mobil yang lewat, mereka harus bersiap-siap untuk mengejarnya. Pada saat mereka sedang menunggu, tibalah si pembunuh itu. Tetapi pembunuh itu mengetahui bahwa dia sedang diintai. Dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun dimulai.
Akhirnya pembunuh itu berhasil ditemukan oleh anak buahnya Dong-su. Tetapi anak buah Dong-su terbunuh saat mencoba menangkapnya. Melihat anak buahnya terluka, Dong-su pun segera mencari pembunuh itu. Dan pembunuh itu berada di dalam tempat karaoke dan sedang menyekap salah satu pemandu karaoke. Dong-su pun dengan cermatnya melihat ada keanehan pada pemandu karaoke. Dan benar saja, di tempat itu ada si pembunuh itu. Dong-su pun tidak tinggal diam, dia langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ke pembunuh itu. Lalu pembunuh itu dibawa ke tempat Dong-su. Tetapi saat Dong-su ingin membunuh si pelaku, tiba-tiba saja Tae-suk menabrak mobilnya ke arah Dong-su. Dan pada akhirnya pembunuh itu ditangkap dan diadili di pengadilan. Akan tetapi, polisi tidak bisa menemukan bukti-bukti bahwa si pelaku ini telah membunuh banyak korban. Saat peradilan sedang berlangsung, tiba-tiba Dong-su pun datang untuk menjadi saksi. Tetapi semua itu berkat rencana antara Dong-su dan Tae-suk, di mana saat pelaku itu sudah ditemukan, mereka mengatur rencana agar si Dong-su bisa membunuh si pelaku, tetapi si pelaku juga dipenjara. Dan akhirnya dari cerita film ini, si pelaku pembunuh misterius akhirnya dipenjara bersama dengan Dong-su. Dan Dong-su pun membalas apa yang telah dilakukan sama si pembunuh itu. Jadi, Dong-su bisa membunuh, Tae-suk bisa memenjarakan si pembunuh. Begitu kira-kira dari ending film ini. Oke, sekian dari cerita di film The Gangster, The Cop, The Devil. Dan seperti biasa, gue akan menyimpulkan dari film ini bahwa hidup ini harus bekerja sama. Dengan bekerja sama, tentunya bisa menambahkan hubungan kita dengan orang lain semakin erat. Dan juga bisa membuat kita sama-sama saling untung. Dan mungkin itu aja dari gua. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas dalam video ini. Gua hanya manusia biasa yang tidak pernah sempurna dan kesempurnaan itu hanyalah milik Sang Pencipta. Oke, kalau begitu jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini. Atau kalian bisa berikan saran dan kritiknya di kolom komentar. Gua pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.